Melalui karyanya yang nyata, Allah menyatakan kepada manusia siapakah dirinya. Allah sendiri menyatakan dirinya kepada manusia agar manusia mengenal penciptanya dan memperoleh kebahagiaan dan hidup yang sejati serta melayani Allah. Nah, yang berkuasa adalah berita yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Alkitab atau kitab suci atau disebut juga firman Allah yang tertulis itu diilhamkan Allah sebagaimana tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Allah itu menjadi pedoman yang pasti dalam perjalanan iman kita menuju kehidupan kekal. Sebab firman Allah adalah sumber dari pengajaran dan pedoman hidup manusia yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah hanya sekedar membaca, menyimpan dalam hati, atau mengingat, atau memelihara? Yang harus kita tahu adalah bagaimana kita memberi tanggapan. Sebab firman Allah itu akan mengubah cara pandang kita terhadap situasi dan persoalan yang kita hadapi. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita berjumpa dalam acara Terang Warta Rohani yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani melalui YTWR Channel. Hari ini kita akan belajar tentang firman Allah berkuasa. Saudara, satu kebenaran mutlak yang tidak dapat diganggu gugat menyatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya dengan firman-Nya. Kitab Kejadian pasal 1 dan 2 mencatat semuanya dengan sangat rinci. Lalu pemazmur di dalam Mazmur 33 ayat 9 menulis, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Juga di dalam Mazmur 147 ayat 15 berbunyi, Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Dan ayat 18, Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Juga Nabi Yesaya mencatat dalam Yesaya 40 ayat 26, arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Melalui karyanya yang nyata, Allah menyatakan kepada manusia siapakah dirinya. Allah sendiri menyatakan dirinya kepada manusia agar manusia mengenal penciptanya dan memperoleh kebahagiaan dan hidup yang sejati serta melayani Allah. Saudara, dalam pembelajaran kita hari ini saya membatasi pada firman Allah yang tertulis, yaitu kitab suci atau Alkitab. Alkitab adalah kesaksian mengenai pengalaman orang yang pernah berjumpa atau yang bergaul dengan Tuhan Allah. Alkitab itu memiliki wibawa atau kuasa karena diilhamkan Allah kepada orang-orang yang sudah dipilihnya. Memang secara fisik Alkitab itu benda mati dan isinya yang tidak sistematis kadang-kadang menimbulkan salah pengertian. Nah, yang berkuasa adalah berita yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Alkitab yang berkuasa itu juga berarti dapat dipercaya, sebab firman itu datangnya dari Tuhan Allah sendiri. Alkitab atau kitab suci, atau disebut juga firman Allah yang tertulis itu, diilhamkan Allah
sebagaimana tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kata diilhamkan dalam pengertian secara harafiah adalah dinafaskan. Jadi ketika ada orang berkata bahwa firman Allah adalah nafas Allah yang keluar dari mulut Allah, maka pemahaman ini bisa dimengerti. Firman Allah itu berkuasa karena menuntun orang kepada keselamatan. Artinya, firman Allah itu menjadi pedoman yang pasti dalam perjalanan iman kita menuju kehidupan kekal. Firman Allah bermanfaat untuk mengajar. Mengajar apa? Mengajar kita dalam kebenaran, menyatakan kesalahan, artinya menegur kita atas perbuatan yang keliru, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Artinya membimbing kita kepada yang baik. Dengan satu kesimpulan bahwa firman Allah itu menunjukkan bagaimana seharusnya kita hidup. Karena firman Allah itu berguna dalam segala hal. Sebab kita semua perlu diajar, diperbaiki, dan ditegur. Firman Allah sangat berguna bagi para hamba Tuhan yang bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran, pemulihan, dan teguran. Sebab firman Allah adalah sumber dari pengajaran dan pedoman hidup manusia yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah merupakan peraturan iman dan perbuatan yang sempurna dan dirancang bagi orang-orang kepunyaan Allah. Para pelayan Tuhan dan juga orang-orang Kristen yang mengabdikan diri kepada Allah. Bagaimana sekarang kita mengetahui bahwa Alkitab itu berkuasa? Kitab suci yang ada pada kita itu harus dibaca setiap waktu agar kita mengetahui apa isi yang terkandung di dalamnya. Firman Allah yang tertulis itu juga kita percaya dengan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, firman Allah harus kita dengarkan dan kita harus menyimpannya di dalam hati agar kita tidak berdosa. Mazmur 119 ayat 11 berbunyi, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Saudara, dari firman Tuhan kita tahu jalan-jalan yang harus kita tempuh, apa yang dapat kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Firman Allah yang berkuasa dapat mendatangkan kebahagiaan. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Lukas 11 ayat yang ke-28. Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Apakah hanya sekedar membaca, menyimpan dalam hati, atau mengingat, atau memelihara? Yang harus kita tahu adalah bagaimana kita memberi tanggapan. Sebab firman Allah itu akan mengubah cara pandang kita terhadap situasi dan persoalan yang kita hadapi. Firman Allah diilhamkan Allah sebagai sumber tuntunan kita, dan kita mengikuti semua petunjuknya. Maka kita akan bertumbuh menjadi manusia kepunyaan Allah yang sempurna dan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ada banyak orang yang hidupnya mengalami pembaharuan dan pemulihan menjadi lebih baik dan mampu melihat diri sendiri, sesama, dan melihat Tuhan secara benar setelah mendengar firman Allah. Saudara, coba perhatikan. Tidak ada tulisan-tulisan dari para ahli filsafat ataupun dongeng-dongeng dari para rabi ataupun adat istiadat lisan yang dapat membuat kita menjadi manusia kepunyaan Allah yang sempurna, kecuali firman Allah yang tertulis, yaitu kitab suci, yang sungguh memenuhi segala tujuan dan maksud tersebut. Kiranya kita dapat lebih mengasihi Alkitab kita dan semakin melekat lebih dekat kepadanya.
Dan kemudian kita akan menemukan manfaat dan keuntungan yang dirancang olehnya, dan pada akhirnya mencapai kebahagiaan yang dijanjikan dan dipastikan bagi kita di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.